Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul box sulfat dan putih yang terdiri dari Rizky Irfan Saputra, Ahmad Fariki, dan Asus Sulianto. Pengertian box sulfat. Material ini merupakan salah satu produk beton precast yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan saluran atau gorong-gorong beton. Bentuk yang dimiliki oleh box sulfat sesuai dengan namanya, yakni mirip seperti box dengan wujud kotak atau persegi. Tapi seiring perkembangan zaman, box sulfat kini dicetak dengan beragam bentuk seperti trapesium, bulat, dan lain sebagainya. Pabrik telah menentukan ukuran dan dimensi yang menjadi standar kekuatan dari box sulfat. Box sulfat tersusun dari material baja, klorida atau PVC, semen, pasir, polivinil, dan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan beton. Pada bagian isi box sulfat terdapat sambungan yang disebut soket atau spigot, di mana keduanya memiliki bentuk seperti pipa dan bersifat kedap air, jadi cocok untuk diaplikasikan pada kebutuhan konstruksi saluran drainase. Proses pemasangan box sulfat lebih mudah jika dibandingkan dengan produk beton cor yang dibuat pada lokasi proyek. Langkah awal dalam pemasangan box sulfat yaitu melakukan penggalian lahan sesuai keperluan, baru dilakukan pelapisan tanah dengan material yang tidak terlalu kasar. Hal ini bertujuan agar box sulfat yang diletakkan pada lubang tanah tersebut tidak menghalangi pergeseran ataupun kerusakan yang mungkin saja terjadi saat proses pemasangan. Barulah Anda dapat melakukan pemasangan box sulfat pada lahan galian yang sudah berbentuk garis rapi seperti boxnya. Proses pemasangan box sulfat harus dilakukan oleh tenaga kerja profesional dengan kehati-hatian penuh dengan menggunakan bantuan alat berat yang sudah disesuaikan dengan ukuran lebar dari lubang galian. Jika box sulfat telah diletakkan sejajar dengan box sulfat yang lain, langkah selanjutnya adalah melakukan penyambungan material beton ini dan mengeruk permukaannya kembali. Kegunaan box sulfat. Kegunaan utama dari box sulfat adalah untuk membuat gorong-gorong, karena penggunaan beton pencetak ini yang paling mudah dan juga paling praktis bagi semua pemilik proyek atau kontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Box sulfat dapat diaplikasikan di berbagai tempat seperti perumahan, kawasan industri, jalan raya, dan masih banyak lagi. Box sulfat bisa dibuat dengan ukuran maupun mutu beton yang sesuai dengan permintaan konsumen. Barang ini sangat mudah dipasang sehingga lebih hemat tenaga maupun waktu. Maka dari itu, tak heran jika pengaplikasiannya box sulfat merupakan pilihan ekonomi sebagai proyek gorong-gorong yang dan saluran air. Jenis dari beton pencetak ini juga bisa dipakai untuk menutup jalur atau saluran air seperti misalnya sungai, air hujan, dan saluran air lainnya yang lewat di bawah tanah, rel kereta, ataupun tanggul. Box sulfat adalah gorong-gorong praktis yang hadir untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda. Maka dari itu, setiap pabrik pembuat box sulfat tentunya akan berusaha memenuhi spesifikasi proyek individual dan diharapkan dapat mengakomodasi situasi apapun. Spesifikasi box sulfat. Box sulfat merupakan gorong-gorong terstruktur dan memungkinkan air mengalir di bawah jalan, rel kereta api, ataupun jalan setapak. Beton ini juga dipasang dengan dikelilingi oleh tanah, hingga setiap saluran harus kedap terhadap air dan juga memiliki ketahanan yang kuat. Selain dari box sulfat, pembangunan gorong-gorong juga dapat menggunakan pipa beton bertulang dan material lainnya yang berbahan dasar beton. Adapun spesifikasi yang dibutuhkan demi kelancaran setiap proyek konstruksi yang menggunakan box sulfat diantaranya yaitu material. Pemilihan material pada box sulfat tentunya cukup penting. Material diantaranya yaitu semen tipe 1 agregat halus, normal atau dan merapi, dan agregat kasar dengan pilihan terbaik. 2. Dengan standar SNI. Penentuan standar SNI tentunya merupakan hal yang sangat penting karena untuk memastikan mutu beton sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Anda perlu mengetahui terlebih dahulu identitas pabrik pembuatan beton pracetak yang dipakai. Hal tersebut
dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan Anda. Hingga mutu beton bisa menyesuaikan kebutuhan box sulfat yang diinginkan sesuai proyek yang dimiliki. K350 merupakan pilihan standar yang sesuai, namun akan lebih baik lagi jika berkonsultasi langsung baik dengan ahli teknik sipil maupun produsen box sulfat untuk mutu beton terbaik. 4. Dengan ukuran dari box sulfat bisa disesuaikan atau sistem sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Ini tentunya akan sangat memudahkan bagi para pemesan untuk memenuhi kebutuhan proyek gorong-gorong yang ada, sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat pemasangannya. Sebelum memutuskan untuk membeli box sulfat, tentunya Anda harus memiliki terlebih dahulu produsen box sulfat mana yang memiliki tingkat kepercayaan serta kualitas produk yang baik. Karena mutu dan juga kualitas harus tetap diutamakan agar mengurangi kegagalan konstruksi gorong-gorong. Kegagalan yang dihasilkan pada konstruksi gorong-gorong terjadi karena berbagai macam alasan. Satu hal yang mempengaruhi yaitu kegagalan dalam pemeliharaan, pengaruh lingkungan dan juga pemasangan yang kurang tepat. Lain yang bisa saja terjadi adalah kapasitas atau volume yang berlebihan sehingga menyebabkan erosi tanah di sekitar gorong-gorong maupun di bawahnya. Maka dari itu kami hadir untuk membantu Anda mendapatkan gorong-gorong beton atau box sulfat yang telah berstandar SNI dan juga memiliki kualitas terbaik, dibuat dengan bahan yang telah diuji mutunya sehingga menghasilkan produk yang kuat dan kokoh jika diaplikasikannya. Kelebihan produk box sulfat yaitu terdapat banyak sekali kelebihan yang dapat kita rasakan jika menggunakan box sulfat, material utama pada sebuah pembangunan, terutama jika digunakan saluran air atau gorong-gorong. Kelebihan dari box sulfat tersebut diantaranya adalah yaitu lebih ringan saat proses pemasangan atau penginstalan karena hanya terdapat dua komponen yang terpisah. Yang kedua, pemasangan dari box sulfat ini lebih mudah dan juga lebih cepat. Biaya untuk menggunakan alat penginstalan box sulfat cukup mudah dan terjangkau karena pemasangannya yang mudah dan juga simpel. Adanya plat besi join yang dapat menjadikan struktur agar box sulfat tetap kokoh dan tetap kuat terhadap terjadinya kemungkinan penurunan atau penggeseran tanah pada satu fondasi box sulfat. Struktur drainase. Daftar pengaplikasian box sulfat pada dunia konstruksi, yaitu 1. Struktur drainase, jembatan pejalan kaki, area fasilitas industri, pembuatan terowongan, dan bagian saluran irigasi. Syarat pembuatan box sulfat berdasarkan SNI. Salah satu jenis beton pracetak ini memiliki standar dan juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kualitas mutu yang dimilikinya terjamin. Bentuk dari produk box sulfat ini sendiri syaratnya telah ditetapkan pada sebuah nomor standar nasional Indonesia. Nomor tersebut yaitu 0036861.1/2002 yang menyatakan bahwa persyaratan agregat yang digunakan dalam suatu pembuatan box sulfat yang harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu material harus berbutir tajam dan juga keras. Produknya tidak dipengaruhi kondisi cuaca serta tidak mudah pecah ataupun hancur walaupun saat terik matahari dan juga hujan. Dalam proses produksinya, box sulfat tidak boleh menggunakan bahan ukur. Modulus pada box sulfat terbentuk halus butir yang sesuai dengan standar gradasi yang telah ditetapkan oleh standar nasional Indonesia. Agregat yang digunakan halus seperti pasir yang tidak boleh bereaksi seperti pasir
seperti pasir boleh bereaksi terhadap alkali khusus, terutama pada sebuah produk beton dengan umur pemakaian yang lebih lama dan juga lebih awet. Yang terakhir adalah pasir dari pantai atau laut. Dapat digunakan sebagai campuran pembuatan beton asalkan sesuai dengan petunjuk dan juga persetujuan dari lembaga pemeriksaan bahan baku yang diakui. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang yudik. Pengertian dari yudik yaitu saluran yudik mempunyai pengertian, yakni produk saluran air yang dibuat dari bahan beton bertulang dengan cetakan yang memiliki bentuk menyerupai huruf U. Saluran yudik ini dirancang melalui proses pembersihan khusus bagi kebutuhan konstruktif cetakan. Apabila Anda mengaplikasikan suatu produk saluran yudik pada pembangunan Anda, maka manfaat yang akan didapatkan adalah sebagai saluran irigasi dan juga drainase. Karena produk saluran air yudik diproduksi dengan ukuran yang berbeda-beda, yakni bergantung pada setiap kebutuhan lapangan dan juga ilustrasi saluran yang dibutuhkan. Maka Anda bisa menentukan sendiri ukuran dari saluran yudik beton precast yang sesuai. Produk saluran air yudik ini juga bisa diberi bentuk di bagian atasnya. Fungsi yudik. Saluran air yudik telah ditetapkan sebagai media penyaluran air drainase oleh Badan Standar Nasional Indonesia. Saluran air yudik merupakan saluran air terbuka yang bisa diaplikasikan di berbagai bidang si saluran yang sedang dibutuhkan karena bentuk yang dimiliki oleh yudik sendiri. Di bawah ini merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh saluran yudik berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. 1. Dapat mengalirkan dan juga menyerap air hujan ke dalam tanah dengan volume yang cukup besar, merupakan sebuah keharusan bagi saluran yudik. Hal tersebut karena supaya tidak menimbulkan air di atas permukaan tanah. 2. Proses produksi dari yudik sendiri harusnya sesuai dengan standar SNI dan tidak boleh mempunyai cacat di bagian permukaan produk sehingga produk tersebut bisa bekerja secara optimal. 3. Jika Anda ingin melakukan proses pemasangan yudik, maka Anda dapat melakukannya pada permukaan tanah yang stabil. Macam-macam yudik. Jika Anda sedang mencari produk yudik, ada beberapa tipe sebagai berikut, yaitu yudik light ducty. Saluran air yudik yang bertipe light ducty adalah material beton yang dicetak tanpa menggunakan besi tulangan. Pengaplikasiannya hanya cocok untuk saluran air terbuka dan saluran air tertutup yang tidak dilalui beban berat. Jadi apabila Anda membutuhkan saluran air beton yang diletakkan pada pinggiran bangunan atau jalan yang tidak akan dilalui apapun, cocok sekali menggunakan yudik tipe light ducty. Harga jual dari saluran air yudik tipe light ducty juga lebih murah dibandingkan jenis selanjutnya. Tipe yudik heavy ducty. Yudik adalah saluran air yang terbuat dari beton bentuk huruf U. Saluran air beton yang bertipe heavy ducty dalam proses produksinya menggunakan besi tulangan, sehingga ia sangat kuat walau bagian permukaan atasnya dilalui beban berat sekalipun. Pengaplikasian yudik heavy ducty cocok untuk pinggiran jalan yang biasa dijadikan trotoar para penjalan kaki maupun kendaraan. Jadi Anda bisa mengaplikasikan yudik tipe ini untuk segala kebutuhan. Spesifikasi dan ukuran yudik. 1. Untuk mengetahui kebutuhan saluran yudik yang sedang Anda butuhkan, maka Anda bisa langsung mengukurnya dari diameter yudik pada bagian dalam. Rumus yang dapat Anda gunakan adalah D kali T kali P, atau lebar dalam kali tinggi kali panjang.
Apabila Anda masih bingung, saya akan memberikan contohnya. Misalnya, saya akan menentukan ukuran audit dengan dimensi 50 cm kali 50 cm kali 150 cm. Maka rincian dari ukuran lebar diameter dalam adalah 50 cm, tinggi bagian dalam 50 cm, dan panjang dari yudik adalah 150 cm. Sekian dari kelompok kami. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.